pertanyaan sebelum tadi break adalah Kang Saan, untuk Nasdem sendiri kira-kira akan mundur teratur nggak nih dari kabinet? Karena kan masih 1 tahun lagi nih pemerintahan Pak Jokowi. Nah, itu nanti kita serahkan ke Ketua Umum, Pak Surya dan Pak Jokowi lah ya, yang memutuskan. Tapi sampai hari ini, baik Pak Surya maupun ini semua sudah menegaskan bahwa selama ini Nasdem tetap akan mengawal sampai akhir. Jadi nggak ada istilah Nasdem misalnya tidak memberikan dukungan sepenuh hati. Jadi tetap Nasdem akan mendukung dan mengawal dengan maksimal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir. Baik, kalau menurut Mas Toto sendiri baiknya gimana sih? Apakah mundur Nasdemnya, mundur secara baik-baik itu? Ini saya mau berikan catatan kritis baik kepada Pak Jokowi ataupun kepada teman-teman Nasdem ya, dengan apa yang ditafsirkan oleh masing-masing pihak. Kepada Pak Jokowi, kalau kita berbicara kesinambungan pemerintahan sampai 2024, sindiran halus atau keras katakanlah dengan apa yang ditunjukkan dalam pertemuan kemarin, kan orang langsung bertanya, lalu kemudian tindakan konkretnya apa? Kan kalau dikatakan sudah ada koalisi yang berbeda, pertanyaannya adalah apakah akan reshuffle atau tidak. Dan saya sepakat, reshuffle itu bukan ada di kewenangan partai. Partai mendapatkan keuntungan dari kompromi politik yang diikat oleh kewenangan yang dimiliki oleh Presiden bernama hak prerogatif. Artinya harusnya Pak Jokowi mengambil sikap. Jangan berharap kemudian misalnya Nasdem mundur. Itu catatan kritis buat Pak Jokowi. Catatan kritis buat teman-teman Nasdem, dari awal saya selalu mengatakan, ini bukan tentang Anies ketika masuk dalam koalisi perubahan misalnya, oke betul, itu kan setelah 2024. Alasannya kan selalu seperti itu. Tapi faktanya secara teknis kan, apalagi menjelang tahun pemilu, komunikasi politik saja sudah pasti akan lebih fokus pada pemilu. Lebih banyak dengan dua partai oposisi yang jelas-jelas misalnya punya sudut pandang tentang IKN saja. Udah berbeda tuh antara dua partai oposisi ini dengan pemerintah. Pertanyaan saya juga selanjutnya buat teman-teman Nasdem, kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan dua partai oposisi, ini agak membingungkan buat saya dalam konteks politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya juga menyebabkan ya, alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem fokus saja bicara mengenai apa yang coba dibangun untuk masa depan bersama dua partai oposisi, dan mungkin bisa dimulai dengan tanda kutip tadi ya, dengan mundur gitu ya? mengundurkan diri. Oke, nah kalau rekomendasi dari P3 nih yang masih bermitra dengan pemerintahan Pak Jokowi, rekomendasi dari P3 gimana sih? Apa sebaiknya Nasdem mundur atau Pak Jokowi yang mengadakan reshuffle? Ya, sekali lagi itu hak politiknya teman-teman Nasdem, apakah akan meniru sikapnya PAN di periode yang lalu. Tapi kita lihat perkembangan hari ini di sejumlah media itu menyebutkan bahwa sudah ada pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh, dan juga Pak Surya Paloh akan meminta waktu kepada Presiden untuk bertemu gitu kan. Itu kan kita nggak tahu apa yang akan dibicarakan. Bisa saja yang disampaikan tadi bisa jadi pamit baik-baik atau menjelaskan situasi terkini, kita juga nggak tahu, karena sekali lagi politik itu dinamis dan semuanya tadi sikap dari Nasdem melalui Bang Saan, ya Nasdem tidak akan meninggalkan Pak Jokowi dalam periode ini, artinya sikapnya tidak seperti yang dilakukan oleh PAN pada periode yang lalu, yang waktu itu PAN merasa sudah tidak ada ke depan, tidak ada kerjasama, maka kemudian PAN menyatakan baik-baik pamit gitu kan. Tapi ya fenomena terbarunya itu tadi ada pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh. Tadi siang ya. Tapi Pak Baidowi, tapi kan di koalisi pemerintahan juga di dalamnya kan akan rencana mengusung Pak Prabowo, ada juga mengusung Pak Ganjar. Ini di dalam pemerintah sendiri sebenarnya masih solid kah? Masih satu suara begitu? Masih solid karena semuanya itu dalam satu koalisi pemerintahan. Meskipun nanti Pak Prabowo akan maju misalnya dan Pak Ganjar juga. Pak Prabowo kan menteri gitu kan, menteri di kabinet, terus Pak Ganjar juga anggota koalisi PDIP-nya gitu. Jadi bicara di kita itu baik-baik saja, memang dengan sistem sekarang itu komunikasi ya tetap berjalan meskipun tidak seintens yang sebelumnya. Ya biasalah, ketika bicara pemilu 2024 pasti ada hambatan psikologis. Tetapi kalau bicara kinerja kerjasama hari ini ya kita di parlemen biasa saja komunikasi antar politik di parlemen itu.
Baik, terima kasih Pak Baidowi untuk waktunya, Terima kasih. Kang Saan Mustafa. Terima kasih juga Mas Yunarto Wijaya untuk waktunya berbagi Sama-sama. pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Mas, Setelah